Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NIDN 1001108806. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Universitas Awal Pros. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut juga PDD UKTPT di bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya telah menetapkan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya di bidang pendidikan ataupun pengajaran. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Mutu Kesehatan di Rumah Sakit. Pertama, saya akan jelaskan dulu terkait dengan delivery. Ini bagaimana cara saya menyampaikan materi yang saya sampaikan agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Pada saat perkuliahan, saya menggunakan metode ceramah interaktif, metode diskusi, serta tanya jawab kepada mahasiswa. Dalam menyampaikan materi, saya menggunakan beberapa textbook maupun jurnal-jurnal baik nasional dan internasional yang sesuai dengan pembelajaran yang terkait dalam penyampaian materi. Selain pembelajaran teori, ada juga pembelajaran praktiknya. Kemudian pemberian tugas untuk pertemuan berikutnya yang akan dikumpulkan dalam bentuk laporan. Berikutnya, interaction. Di sini bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama dalam proses pembelajaran di kelas. Ada interaksi antara saya dan mahasiswa terkait materi yang saya berikan, sehingga mahasiswa didorong untuk berpartisipasi aktif untuk mengumpamakan pendapat terkait materi yang akan disampaikan, agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Saya akan meminta mahasiswa memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang saya ajukan, atau bisa juga mahasiswa yang tidak paham dengan materi perkuliahan boleh menanyakan perihal materi yang tidak dipahaminya, sehingga terjadi tanya jawab yang interaktif dengan saya maupun antar mahasiswa. Hal ini dilakukan guna melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa terkait materi yang sedang dibahas dan dipelajari. Selanjutnya, asesmen. Aspek evaluasi yang saya menilai mahasiswa ini berdasarkan komponen evaluasi ataupun penilaian yang sudah disepakati pada kontrak perkuliahan. Jadi, mahasiswa sudah mengetahui komponen evaluasi akhir pada perkuliahan, baik di perkuliahan saya yaitu Manajemen Mutu Kesehatan. Adapun komponen tersebut ada berbentuk, yang pertama ada bobot kuis, ini 15%, penugasan 25%, ujian tulis UTS 30%, dan UAS 30%. Untuk nilai akhir dapat dilihat pada akun Smart Universitas Awal Pros. Masing-masing mahasiswa secara transparansi. Tujuan dari transparansi ini adalah agar mahasiswa dapat melakukan evaluasi kembali terhadap nilai yang telah didapat pada mata kuliah tersebut. Jika mahasiswa tersebut mengalami nilai yang cukup rendah, ini dapat diberikan waktu untuk memperbaiki ataupun remedial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah atau luaran diharapkan pada mata kuliah Manajemen Mutu Kesehatan di Rumah Sakit. Mata kuliah Manajemen Mutu Kesehatan ini adalah mata kuliah wajib dengan beban SKS 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktek. Mata kuliah ini saya ampuh sendiri. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini berisi pengajaran tentang teori dan konsep, membahas dasar-dasar jaminan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Diharapkan pada mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan mutu pelayanan
kesehatan rumah sakit. Luaran yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, yang diharapkan dari mahasiswa, yang pertama, memahami peraturan perundang-undangan kesehatan. Untuk yang kedua dan ketiga, ini ada konsep mutu pelayanan kesehatan. Berikutnya, basic quality improvement. Yang kelima, metode quality improvement. 6. Memahami tentang continuous quality improvement. Yang ketujuh, memahami Kaizen, Lean, dan Six Sigma. 8. Memahami good quality of care. 9. Memahami menjelaskan tentang penganggaran berbasis kinerja dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, memahami konsep ISO, memahami konsep SNARS, memahami elemen PMPKP dan SPM. Selanjutnya, memahami konsep pelayanan prima. Yang ke-14 di sini bagaimana memahami konsep patient safety secara GCI, ISO, dan SNARS. Berikut adalah contoh video proses pembelajaran mengajar pada salah satu pertemuan mata kuliah manajemen mutu kesehatan. Demikian deskripsi mengenai mata kuliah manajemen mutu kesehatan serta salah satu proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik, bisa kita mulai untuk kuliah hari ini? Ya. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore apa siang? Sore. Sore. Iya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, perkuliahan manajemen mutu pelayanan kesehatan. Insya Allah hari ini kita akan masuk di pertemuan ketiga terkait dengan konsep mutu pelayanan kesehatan. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum mulai perkuliahan hari ini kita akan absen dulu ya. Agisti Cahaya Putri, Ahmad Said, Aprilia Putri, Auranisa Septiana. Pertemuan hari ini ada beberapa yang harus Bapak sampaikan. Yang pertama terkait dengan CPMK mata kuliah hari ini. Yang pertama kita CPMK-nya hari ini menjelaskan harapannya mahasiswa mampu memahami konsep mutu pelayanan kesehatan. Sebelum kita masuk di materi hari ini, masih enggak pertemuan yang kemarin? Masih. Kemarin ada pertemuannya terkait apa saja? Peraturan perundang-undangan. Nah, kira-kira masih ingat nggak? Masih. Ya silakan. Ada yang bisa? Ada? Silakan. Tunjuk tangan. Oke. Silakan Mutia. Mutia ya. Ada memberikan pelayanan UGD, melaksanakan etika rumah sakit, melaksanakan dan menjaga standar mutu. Oke, ya plus dulu, tepuk tangan untuk Mutia. Sebelum kita masuk di konsep pelayanan mutu kesehatan, kira-kira teman-teman masih ada gambaran nggak apa sih mutu pelayanan kesehatan itu apa? Ada yang tahu mungkin? Siapa aja? Mungkin yang paham, yang tahu terkait mutu pelayanan kesehatan? Ya, silakan. Pelayanan kesehatan adalah bentuk pelayanan yang meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi pelayanan kesehatan merupakan bentuk dari kegiatan peningkatan derajat kesehatan. Bagaimana peningkatan derajat kesehatan itu dimulai dari kualitas mutunya. Bagus kualitas mutu seseorang, barangkali nanti kita akan lebih baik. Kualitas pelayanan pasien juga akan lebih baik. Itu yang disebut dengan sistem pelayanan. Itu secara pemahaman teman-teman. Kita lihat secara pemahaman teori. Di sini
sudah Bapak buatkan, bahwa terkait dengan apa itu yang disebut dengan mutu pelayanan kesehatan, ada beberapa para ahli menyebutkan. Yang pertama, menurut Azrul Azhar, pelayanan kesehatan dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta penyelenggaraan sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan. Ini menurut Azhar. Dan juga menurut Mary Zimmerman, di sini menyebutkan memenuhi dan melebihi kebutuhan dan harapan pelanggan melalui peningkatan berkelanjutan atas seluruh proses. Tadi teman-teman dari Wawa ya, tadi sudah menyampaikan bahwa pentingnya dari pelayanan kesehatan, targetnya adalah bentuk kepuasan yang diberikan terhadap pemakai jasa atau pasien maupun klien kita untuk meningkatkan rasa kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Ini dari bentuk dari pelayanan kesehatan. Ada lagi menurut teori yang lain, ini disampaikan bahwa di mana mutu pelayanan kesehatan juga disebut tingkatan di mana layanan kesehatan individu atau penduduk mampu meningkatkan hasil kesehatan yang diinginkan dan konsisten dengan pengetahuan profesional saat ini. Terakhir, menurut teori berikutnya, tingkatan di mana layanan yang diberikan sesuai dengan persyaratan bagi layanan yang baik. Artinya kita memberikan layanan yang baik kepada pasien, itu adalah acuan ukur kita memberikan pelayanan secara quality yang baik. Kita juga belajar apa? Di mata kuliah, di Prodi ini juga belajar service excellence. Bagaimana kita memberikan pelayanan prima kepada pasien dan keluarga pasien. Selanjutnya, kita di sini akan melihat perbedaan dari definisi mutu. Di sini ada 3 perbedaan. Yang pertama, ini kita lihat bagi health consumer. Di sini mutu pelayanan terkait pada ketanggapan keramahan petugas serta kesembuhan atas penyakit yang diderita. Yang kedua, perbedaannya dilihat dari pengguna bagi health providernya. Di sini mutu pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu kesehatan yang terbaru atau yang secara mutakhir. Yang ketiga, perbedaan definisi mutu di sini sebagai health financing. Di sini mutu pelayanan terkait pada efisiensi sumber daya, terutama sumber daya uang. Ya, di sini juga kewajaran atas biaya-biaya yang mampu memberikan keuntungan. 3 perbedaan inilah yang nanti menjadi konsep definisi mutu yang akan kita bahas pada hari ini. Tadi mutu kita ada belajar ya, bagaimana konsep mutu itu dan dikemas menjadi mutu pelayanan kesehatan. Apa sih pentingnya kita harus mengenal mutu dalam konsep pelayanan kesehatan? Di sini ada poin penting adalah kita harus melihat doing the right thing right. Di sini menyebutkan lakukan hal yang benar dengan sesuatu yang benar. Artinya apa? Sesuatu yang baik itu kita harus melakukan sesuatu yang benar. Jadi setiap konsep mutu itu bagaimana kita pelayanan harus berkonsep mutu, itu yang disebut dengan konsep yang baik dan benar. Kalau tidak benar, itu bukan kualitas mutu yang baik. Jadi kualitas pelayanannya tidak akan lebih baik. Yang kedua, di sini ada making continuous improvement. Bagaimana kita melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Kenapa perbaikan berkelanjutan? Setiap kondisi di mana pelayanan itu harus dilakukan evaluasi. Dan di sini disebutkan improvement. Bagaimana kita memberikan secara continuous, secara berkelanjutan. Kita melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau tidak ada perbaikan, tidak ada evaluasi, itu tidak akan membuat suatu pelayanan kesehatan lebih baik. Itu penting. Makanya kita harus kembali lagi, perbaikan itu digunakan untuk lebih baik dalam proses kelanjutan. Itulah manajemen. Sistem pelayanan itu akan kita evaluasi dan kita monitoring. Ujungnya, hasilnya adalah kelanjutan dari poin-poin yang kita lakukan di sini. Di sini ada konsep mutu. Teman-teman nanti akan belajar di materi pertemuan ke-7 atau ke-9. Itu ada beberapa menyangkut ke dalam poin konsep ISO. ISO ini, ISO pernah dengar? Apa ISO? Internasional? Oke. Dia ISO ini ada beberapa ISO ya. Ada ISO SM, sistem manajemen. Dia ada bentuk beberapa. Kalau sistem manajemen itu ada 9001 2015, ya itu ISO di sistem
manajemen. Di situ ada SM namanya, itu ISO-nya. Biasa digunakan di dalam perusahaan ataupun di rumah sakit maupun di pendidikan. Ya, konsep itu ISO penting karena dia adalah alat yang mengatur dari konsep itu. Di sini dijelaskan bagaimana bentuk bagian dari konsep mutu. Dimulai dari kebutuhan pasar konsumen. Di sini adalah kebutuhan bagaimana harapan dari inputnya, aktivitas di manajemen ini berjalan dengan baik. Outputnya adalah bagaimana konsumen kita memberikan dapat kepuasan dari layanan kita berikan. Dan ada dari poin ada 4 yang dijelaskan di sini. Ada manajemen responsibility, ada resource management, ada produk maupun yang terakhir apa? Analisis improvement. Di sinilah bentuknya bagaimana tadi manajemen yang memberikan respon yang baik dan kepada customer. Di sini adalah inputnya apa? Produk yang baik dan pelayanan yang baik akan memunculkan sesuatu yang dianalisis untuk perbaikan yang lebih baik. Tujuannya apa? Suatu produk itu ya hasil outputnya kepada klien atau customer kita diberikan pelayanan yang lebih baik. Dengan pelayanan apa tadi? Baik dan benar. Kalau nggak benar, kalau yang salah itu juga nggak akan bagus pelayanannya. Internasional. Oke. Dia ISO ini ada beberapa ISO ya. Ada ISO SM, sistem manajemen. Dia ada bentuk beberapa. Kalau sistem manajemen itu ada 9001-2015, ya itu ISO di sistem manajemen. Di situ ada SM namanya, itu ISO-nya. Biasa digunakan di dalam perusahaan ataupun di rumah sakit maupun di pendidikan. Ya, konsep itu ISO penting karena dia adalah alat yang mengatur dari konsep itu. Di sini dijelaskan bagaimana bentuk bagian dari konsep mutu. Dimulai dari kebutuhan pasar konsumen. Di sini adalah kebutuhan bagaimana harapan dari inputnya, aktivitas di manajemen ini berjalan dengan baik. Outputnya adalah bagaimana konsumen kita memberikan dapat kepuasan dari layanan kita berikan. Dan ada dari poin ada 4 yang dijelaskan di sini. Ada manajemen responsibility, ada resource management, ada produk maupun yang terakhir apa? Analisis improvement. Di sinilah bentuknya bagaimana tadi manajemen yang memberikan respon yang baik dan kepada customer. Di sini adalah inputnya apa? Produk yang baik dan pelayanan yang baik akan memunculkan sesuatu yang dianalisis untuk perbaikan yang lebih baik. Tujuannya apa? Suatu produk itu ya hasil outputnya kepada klien atau customer kita diberikan pelayanan yang lebih baik. Dengan pelayanan apa tadi? Baik dan benar. Kalau nggak benar, kalau yang salah itu juga nggak akan bagus pelayanannya. Di sini sudah dimuatkan bahwa alasan pentingnya mutu itu ada beberapa. Yang pertama terkait dengan perubahan global. Misalnya perdagangan bebas dan juga mutu adalah hak etis dan etis. Mutu adalah hak etis dan etis. Di sinilah nanti penentuan mutu ini adalah bagian dari hak seorang pasien dan keluarga atau bentuk dari keluarga pasien maupun customer kita, dan etisnya bagaimana ada situ etika, suatu bentuk atau aturan yang dilakukan. Dan juga mutu juga bisa membantu pasien untuk mencapai hasil yang optimal. Semakin baik mutu kualitas pelayanan kita, pelayanan kesehatan akan membantu kesembuhan pasien, akan membantu proses keuangan pasien. Proses keuangan apa? Ada prosesnya. Jadi biasanya di rumah sakit itu biasanya pernah melihat nggak kalau dia berobat, ya biayanya disampaikan di awal dulu. Bu, ini ada tagihan awal, pernah dengar kan? Ada tagihannya, jadi nggak membengkak. Tapi kalau rumah sakit itu tiba-tiba manajemennya apa? Tiba-tiba udah pasien mau pulang baru begitu banyak. Gimana pasien membayarnya, gitu kan? Jadi ada konsep biasanya rumah sakit manajemen yang baik keuangannya akan menyampaikan dulu. Untuk hari ini udah 2 hari perawatan rawat inap bagi pasien disampaikan. Oh ini loh biayanya segini, ini biayanya, tagihannya segini. Silahkan mau diansur dulu atau seberapa ya. Proses itu yang dilakukan secara terbuka atau transparansi itu penting. Itulah konsep yang ada di mutu. Berikutnya ada komitmen terhadap mutu akan mengurangi biaya pengeluaran. Nah ini dia. Semakin ada komitmen dari pelayanan yang diberikan, ini juga membantu pengeluaran juga akan terbantu lebih efisiensi.
Nah, di sini kapan kita membutuhkan sebuah kualitas? Kira-kira kapan? Setiap saat kita butuh kualitas yang baik, dimanapun kita berobat dimana itu pun butuh nggak kira-kira? Cenderung adalah pelayanan itu adalah kunci garda terdepan bagaimana suatu pelayanan yang baik itu akan membantu pasien dalam mendapatkan hak-haknya. Jadi kadang kita ingin dilayani dengan baik, tapi akhirnya yang dari awal kita sakit makin sakit karena pelayanannya nggak bagus. Tapi semakin bagus pelayanan kita, konsep mutunya berjalan dengan baik, nanti akan berjalan dengan baik. Kita mulai dari generasi keempat. Tujuannya memperbaiki daya responsif, mempersingkat daur pengembangan produk baru, memperbaiki pilihan pada alat kelengkapan untuk membuat produk sesuai dengan rincian yang diinginkan pelanggan. Produk itu ya sesuai dengan budgetnya, sesuai dengan keinginan, itu sudah menyesuaikan. Dilihat dari evolusi berikutnya, kita melihat pada generasi ketiga, di sini melakukan pekerjaan yang benar dan tepat untuk memperkecil upaya terbuang pada kegiatan yang tidak perlu. Jadi kita tidak banyak membuang sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang generasi kedua di sini dikerjakan dengan benar sejak pertama kali, memperkecil upaya yang sia-sia dalam menghasilkan keluaran yang tidak memenuhi syarat. Yang generasi pertama adalah menghasilkan keluaran yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Landasan awalnya yang kita harus jaga bagaimana komitmen dalam sebuah manajemen itu bisa kita gunakan dengan baik. Dengan proses evolusi pembaruan di mutu ini sangat dibutuhkan. Guna dari bagaimana sebuah manajemen berkomitmen untuk melaksanakan. Kalau manajemen tidak ada komitmen menjalankan, itu tidak akan berjalan dengan baik. Mutu ini dikembalikan bagaimana sistem pelayanan yang baik itu dimulai dari siapa? Manajemen. Semakin baik manajemen, semakin baik prosesnya. Kalau komitmen manajemen tidak ada, artinya apa? Tidakkah lebih baik? Karena tidak ada monitoring, evaluasinya, perbaikannya tidak ada. Ini penting. Selanjutnya, di sini ada infeksi. Di infeksi bagaimana targetnya kita memeriksa mutu. Dilihat dari poinnya adanya deteksi utama, sudut pandang mutu, suatu permasalahan harus diselesaikan. Penekanan di sini ada keseragaman produk yang disesuaikan dari metodologi yang dilihat adalah daya ukur atau pengukuran. Terus aturan dasar ada pemeriksaan, pemilihan, perhitungan, dan pemberian tingkatan produk. Yang berikutnya penanggung jawab adalah fungsi atau divisi. Departemen itu divisi dari bagian yang ada di organisasi dan pemeriksaan. Inilah pendekatan dilakukan dalam memeriksa mutu. Ini bagian dari infeksi. Selanjutnya ada pengendalian mutu namanya. Pengendalian mutu apa aja dari infeksi tadi? Ada pengendalian. Pengendaliannya yang perlu dilihat adalah proses pengendalian. Di sini sudut pandang suatu permasalahan harus diselesaikan. Bagaimana masalah yang ada harus segera diselesaikan. Terus penekanan berikutnya adalah keseragaman produk dan mengurangi pemeriksaan. Metodologinya, tekniknya, alat ukur yang digunakan, pengukurannya adalah statistik dalam pengukuran angkanya. Terus aturan dasar, ini adalah penyelesaian masalah dengan metode statistik juga. Siapa penanggung jawabnya adalah divisi-divisi terkait atau departemennya. Departemen tahu ya? Kebidangan, divisinya. Kita udah belajar struktur organisasi ya. Intinya teman-teman udah tahu. Orientasi pendekatan dikendalikan adalah targetnya mengendalikan mutu. Mutu itu bukan dikendalikan aja. Kalau udah dievaluasi, nggak sampai situ. Baik atau buruk, tetap dievaluasi. Hasilnya apa? Semakin baik, dia apa berhenti di proses baik? Tidak, dia dikendalikan. Setelah dikendalikan, stabil dia baik, ditingkatkan. Itulah proses yang disebut dengan continuous improve. Nah, perbaikan secara berkelanjutan. Di sini juga ada selanjutnya adalah jaminan mutu. Bentuk perhatian utamanya adalah bentuk koordinasi. Sudut pandang mutu di sini adalah suatu permasalahan harus diselesaikan dan ditindaklanjuti dengan pencegahan. Selanjutnya, penekanan adalah mata rantai proses dari perancangan sampai dengan penyampaian dengan penyerahan. Metodologi yang digunakan adalah bentuk pengukuran atau pemantauan atau perencanaan. Aturan dasar adalah penerapan metode statistik dan penanggung jawab adalah kembali ke pimpinan puncak. Ya, ini dilihat dari fungsi penanggung jawabnya siapa. Jaminan mutu adalah pimpinan
puncak. Itulah manajemen tadi. Pimpinan puncak adalah bagian dari. Tujuannya apa? Membangun mutu atau membudayakan mutu. Disitulah mutu akan hidup, akan berbudaya. Secara nggak langsung budaya yang baik itu, budaya mutu akan berjalan dengan sistemnya. Kalau suatu perusahaan, suatu bentuk dari pelayanan belum membudayakan dengan sifat yang kondisi dengan mutu yang baik, maka ya pelayanan itu masih belum dikategorikan dengan baik. Di sini yang terakhir ada pengendalian mutu terpadu. Mutu terpadu di sini dampak strategi yang dilihat, terus sudut pandangnya peluang untuk bersaing. Di sini juga peluang bagaimana daya saing. Ini jangan lihat momennya, momentumnya dilihat. Jangan sampai peluang-peluang itu hilang. Walaupun sedikit momentum ini diambil. Terus kebutuhan pasar, yaitu tadi. Momentumnya ada, kebutuhan pasarnya juga harus jelas. Bagaimana target sasaran kita. Metodologi bentuknya apa? Mobilisasi organisasi. Kembali lagi, diperkuat organisasinya, diberikan kekuatan bagaimana kita dorong untuk lebih baik mobile. Terus dengan aturan dasarnya apa? Bentuknya diberikan pelatihan atau pendidikan, merancang program, terus penanggung jawabnya siapa? Seluruh karyawan dengan kepemimpinan manajemen. Selalu libatkan manajemennya. Mulai dari yang puncak, itulah top manajemen, middle-nya sampai intinya semua oke. Baik, yang terakhir itu ada mengelola mutu. Nah, di sini ada perspektif mutu, adalah kualitas yang dirasakan namun sulit didefinisikan. Yang kedua, perspektifnya suatu bentuk kualitas sebagai karakteristik yang dapat diukur. Yang ketiga adalah kualitas berdasarkan pada orang yang memandang dan memasukkan preferensi seseorang. Yang keempat adalah berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan internal yang sering didorong oleh tujuan peningkatan dari produktivitas. Yang terakhir di sini adalah memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Inilah yang disebut perspektif mutu. Dan poin ini adalah bagaimana setelah ini kita akan belajar bagaimana konsep manajemen mutu yang lebih detail lagi. Hari ini kita akan mengkaitkan tadi terkait dengan pelayanan kesehatan dengan proses konsep mutu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait manajemen mutu. Kira-kira ada yang mau bertanya, silakan. Atau teman-teman ada yang sudah bisa menjelaskan dari apa yang kita sudah pelajari hari ini. Kira-kira siapa yang bisa? Pelayanan kesehatan ini adalah bentuk pelayanan yang meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, perbedaan definisi mutunya ini ada 3, yaitu yang pertama bagi health consumer, health provider, dan health financing. Kemudian di sini mutu dalam pelayanan kesehatan itu ada 2, ada doing this right, kemudian making continuous improvement. Landasannya apa tadi? Komitmen manajemen. Nah, selanjutnya kita ada pembagian tugas, nanti bisa dibawa pulang dulu ya. Tugasnya, soalnya di sini. Oke, silakan teman-teman catat. Apa tuh tugasnya? Cari contoh perspektif mutu. Contoh dari? Perspektif mutu. Ya, tugasnya nanti dimasukkan ke dalam smart learning kita ya. Nanti Bapak akan cross check di sana melalui sistem smart kita. Nanti akan Bapak periksa. Oke, ditunggu ya di smart learning. Nilainya nggak ada nanti kalau nggak ada itu. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Atas segala kekurangan, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya. Bapak sudahi pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.